Mbak, jadi pas tahu kejadian gimana tuh? Pas jam berapa? Habis itu gimana? Saya pagi-pagi sekitar jam 6 diketok sama temennya Wisnu, namanya Fatan. Ngasih tahu kalau Wisnu kecelakaan. Dari situ saya langsung berangkat ke rumah sakit Mito Harjo di Ben Hill. Posisinya Wisnu udah masuk IGD, tapi setengah sadar, masih ada tanda-tanda gerakannya. Nggak lama dari IGD, jam 11-an dinaikin ICU. Tapi pas di ICU keterangannya itu Wisnu lama-lama kesadarannya udah habis. Terus tapi detak jantungnya masih ada, tapi nafasnya udah nggak ada. Jadi Wisnu tuh dibantu sama ventilator. Pas mau naik ke ICU itu tuh tiba-tiba nafasnya tuh hilang. Katanya sih, kata perawat itu nafasnya udah nggak bisa sendiri, jadi dipasang ventilator. Hari Minggu masuk, Senin, lama-lama Wisnu tuh kondisinya kan koma, lama-lama menurun. Dari tensi darahnya nurun, terus apalagi pokoknya dokter tuh bilang ini nggak bagus lah, kondisinya lama-lama nggak bagus, bukannya naik tapi nurun. Nah dari situ kan saya dipanggil dokter. Ya kalau dokter kan bicara soal faktanya gini-gini, siap-siap gini-gini ya, tapi namanya kita kan ada, semoga ada keajaiban lah dari Tuhan. Nah tapi ya nggak lama itu, besoknya Selasa jam 9.45 di ICU, saya dipanggil sama suster buat masuk. Jam 9.45 dipanggil sama suster buat masuk ke dalam ICU. Langsung saya masuk, ternyata Wisnu lagi ada penanganan. Ternyata penanganannya itu makin rendah. Jam 9.45 saya dipanggil masuk, jam 10 nggak ada. Itu kondisi Wisnu pas pertama kali ngeliat itu gimana? Ada luka di mana gitu? Luka luar sih nggak ada, cuman besot-besot. Tapi yang parah itu kan yang buat dia nggak sadarkan diri, koma itu karena luka dalam di otak. Jadi ini masalahnya ini karena benturan, otaknya membengkak, pendarahannya banyak, makanya kesadaran jadi hilang. Jadi tuh pendarahannya itu bukan lokal aja gitu, pendarahan jadi semua otaknya tuh. Kalau dilihat gambarnya, semua otaknya itu udah dipenuhi sama darah. Pertama bengkak, kedua tuh udah dipenuhi sama darah. Jadi nggak tahu tuh di mana pusat keluar darahnya, udah nggak tahu. Jadi dokter tuh ya dokter ngasih tahu kita hanya cuman bisa dari obat-obatan aja, obat-obatan biar nggak bengkak, sama obat-obatan biar pendarahannya berhenti. Tapi ternyata ituin lagi fotonya, darahnya masih ngumpul di otaknya. Jadi seluruh otaknya itu ya darah semua, bukan lokal. Itu dia bentur aspal pas lagi menurut dokter kan, karena dokternya yang ngomong ya, dokter yakin Wisnu ini jatuhnya bukan tek gitu, bukan tek gitu sekali. Kata dokter mungkin ini anak jatuhnya tuh kepalanya tuk berkali-kali. Karena ini semua otaknya itu udah ya darah semua. Terus juga udah bengkak semua, otaknya itu udah bengkak. Kalau hantaman mobilnya itu kena bagian mananya gitu? Kurang tahu deh kalau hantaman mobilnya. Dokternya sih cuma ngasih tahu ini nggak mungkin jatuhnya tuh cuma sekali tek gitu. Pasti ini ada mental kesana. Dan gitu. Kenceng berarti tabrakannya? Kenceng banget. Kalau nggak kenceng nggak mungkin kayak begini. Oke. Dari pihak pelakunya sendiri tadi udah komunikasi sama pihak keluarga? Pihak pelakunya sih setiap hari menanyakan keadaan Wisnu, kayak pas mau pemakaman dia datang. Dari ibunya ya, hanya ibunya saja dia datang untuk melihat pemakaman Wisnu. Tapi dari pihak keluarga sendiri nantinya kalau pihak pelaku menawarkan damai gitu, diselesaikan kekeluargaan gimana? Kalau maafkan kita pastinya maafin ya, tapi kalau menurut orang tua saya sih ya, namanya proses hukum harus terus jalan.
Ya maafkan, tapi orang tua saya mungkin belum rela lah. Jadi tetap proses hukum Ya, harus sampai selesai. masih. Oke, siap. Itu gitu pendarahan, jadi semua otaknya tuh kalau dilihat gambarnya semua otaknya tuh udah dipenuhi sama darah. Oh, Pertama bengkak, kedua tuh udah dipenuhi nama darah, jadi nggak tahu tuh di mana pusat keluar darahnya, udah nggak tahu. Jadi dokter tuh ya cuman hanya dokter ngasih tahu kita hanya cuman bisa dari obat-obatan aja, obat-obatan biar nggak bengkak, sama obat-obatan biar pendarahannya berhenti. Tapi ternyata di ituin lagi fotonya, darahnya masih ngumpul di otaknya. Jadi seluruh otaknya itu ya darah semua, bukan lokal. itu dia bentur aspal pas lagi Nah, bawa. menurut dokter, kan karena dokternya yang ngomong ya, dokter yakin Wisnu ini jatuhnya bukan tek gitu, bukan tek gitu sekali. Kata dokter mungkin ini anak jatuhnya tuh kepalanya tuk 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 Oh, tuk. berkali-kali. Karena ini semua otaknya itu udah ya darah semua. Terus juga udah bengkak semua. Otak itu udah bengkak. Kalau hantaman mobilnya itu kena bagian mananya gitu? Kurang tahu deh kalau hantaman mobilnya. Dokternya sih cuma ngasih tahu ini nggak mungkin jatuhnya tuh cuma sekali tek gitu doang. Pasti ini ada mental kesana. Dan kenceng berarti iya, tabrakannya. kenceng banget. Kalau nggak kenceng nggak mungkin kayak begini. Oke. Dari pihak pelakunya sendiri tadi udah komunikasi sama pihak keluarga? Pihak pelakunya sih setiap hari menanyakan keadaan Wisnu, kayak pas mau pemakaman dia datang, dari ibunya ya, hanya ibunya saja dia datang untuk ngelihat pemakaman Wisnu. Tapi dari pihak keluarga sendiri nantinya kalau pihak pelaku menawarkan dama gitu diselesaikan keluargaan gimana? Kalau maafkan ya kita pastinya maafin ya, tapi kalau orang tua saya, menurut orang tua saya sih ya namanya proses hukum harus terus jalan. Ya maafkan, tapi orang tua saya mungkin belum rela lah. Jadi tetap proses hukum Ya, harus sampai selesai. masih. Oke, siap. Itu aja Mbak.